Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ruslani Ismayana. Saya berasal dari Teknik Elektro dengan NIM 210907651. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara penyelesaian diferensial matematik, persamaan diferensial, tugas matematika teknik. Langsung saja pada soal pertama, kita ketahui pada saat awal sebanyak 50 pounds gram dilarutkan dalam tangki dengan 300 galon air, larutan air gram dipompahkan ke dalam tangki pada kecepatan 3 galon per menit. Dan larutan yang teraduk dengan baik akan dipompakan keluar pada kecepatan yang sama. Jika konsentrasi larutan yang masuk adalah 2 pounds per galon, tentukan jumlah garam di dalam tangki pada suatu waktu. Berapa banyak garam setelah 50 menit? Jika larutan yang teraduk dengan baik dipompakan keluar dengan kecepatan 2 galon per menit, berapa jumlah gram dalam tangki pada suatu waktu? Kita masuk dalam penyelesaian manual saya. Saya sudah mencatatnya. Namun di sini saya akan menjelaskan melalui PPT agar mudah dipahami. Oke, diketahui untuk A0-nya adalah 50 dan VI-nya adalah 3 galon per menit dan V0-nya 3 galon juga per menit. CI-nya 2 pounds per galon. VI adalah kecepatan masuk dan V0 adalah kecepatan keluar. Yang ditanya adalah A pada saat T dan A pada saat 50 pada kecepatan masuk bahan sama dengan keluar, dan A pada saat T pada kecepatan masuk tidak sama dengan bahan keluar. Maka kita akan mendapatkan solusinya. Oke, kita akan menjawabnya. Di sini kan diketahui A ya. Untuk rumus sebelumnya tuh A, namun saya ubah menjadi Y agar lebih dimengerti oleh saya sendiri dan teman-teman. Nah, di sini kan untuk rumusnya DY per DT sama dengan 6 dikurangin YT per 100. Sedangkan kita pindahkan YT per 100-nya ke ruas sebelahnya. Maka DY per DT plus Y per 100 dikali T sama dengan 6. Nah, kita lihat kan di sini persamaannya udah seperti diferensial ya, persamaan diferensial Bernoulli. Nah, maka kita dapat mencari faktor integrasinya. Untuk mencari faktor integrasi, kita menggunakan rumus faktor integrasi yang seperti biasa, yaitu E integral. Kenapa 1/100? Karena ini adalah asalnya dari sini, Y per 100. Nah, maka kita masukin 1/100 per dt sama dengan E pangkat T per 100. Nah, maka faktor integrasinya adalah E pangkat T per 100. Nah, setelah kita dapat faktor integrasinya, kita masukkan ke persamaan yang ada pada sebelumnya. Maka D per dt dikali Y dikali E pangkat T per 100 sama dengan 6 dikali E pangkat T dibagi 100. Nah, lalu kita integralkan kedua ruas agar kita hilangkan D per dt-nya. Maka menjadi Y dikali E pangkat T dibagi 100 sama dengan 600 dikali E pangkat T dibagi 100 plus C. Nah, pertama kan kita ditanya tuh A0 pada kondisi Y-nya itu adalah 50, A-nya pada saat 50, dan waktunya pas saat 0. Nah, maka kita masukkan T0 itu dan Y-nya ke dalam persamaan yang telah kita dapat sebelumnya. Maka Y-nya kita jadikan 50 ya. Y adalah 50. Dikali T-nya adalah 0. Maka 0 per 100 sama dengan 600 dikali E pangkat 0 per 100 plus C. Nah, kita tahu 0 per 100 itu adalah 1. Maka langsung saja 50 sama dengan 600 ditambah C. Maka kita akan mendapatkan hasilnya C sama dengan minus 550. Nah, karena kita sudah mendapatkan C-nya, kita masukkan lagi ke persamaan sebelumnya. Agar melengkapi persamaan yang telah kita dapat. Maka, didapatkanlah ini Y sama dengan 600 dikurang 550. 550 adalah C. Nah, maka E pangkat min T dibagi 100. Nah, kita dapatkan persamaan yang baru nih. Nah, kita tinggal masukkan T-nya nanti. Nah, yang ditanya lagi kondisi jika T pada waktu ke-50.
50 second. Nah, maka kita masukkan ke persamaan yang baru. Nih, Y-nya sama dengan 600 kurang 550, min 50 per 100. Min 50 itu min T. Nah, maka kan ditanya 50 nih. Nah, maka T-nya kita masukin 50. Nah, lalu Y sama dengan 600 dikurang 550. Kenapa di sini 0,0606? Itu karena eksponen pangkat min setengah adalah 0,606. Maka kita dapatkan hasil Y sama dengan 600 dikurang 333,3, maka Y sama dengan 266,7. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal kedua. Untuk soal kedua, kita ketahui soalnya sebuah electromotive force atau EMF diketahui E sama dengan 120 0 T di antara T lebih besar sama dengan dari 0 dan lebih kurang dari sama dengan 20. Sedangkan yang kedua 0 T-nya lebih dari 20. Nah, digunakan pada rangkaian seri RL dengan induktansi 20 Henry dan resistensi 2 ohm. Tentukan arus IT jika I 0 sama dengan 0. Kita masuk ke penyelesaian. Ketahui pada soal L-nya sama dengan 20 Henry, resistensinya sama dengan 2 ohm, dan E-nya 120 volt dengan T di antara 0 sampai 20 dan 0 T lebih dari 20. Yang ditanya I pada saat T jika I pada saat 0 dan itu maka sama dengan 0. Nah, kita jawab. Nah, kita kan di soalnya tuh L DI per DT ditambah R dikali I sama dengan E pada saat T. Nah, kita masukkan aja L itu kan 20 DI per DT ditambah R-nya adalah 2 karena resistensinya adalah 2 ohm, maka 2 kali I sama dengan 120. Kita ambil yang atas. Lalu kita bagikan kedua ruas dengan 20 agar mendapatkan persamaan diferensial. Maka hasilnya menjadi DI per DT plus 1/10 dikali I sama dengan 6. Nah, kita dapatkan nih persamaan diferensial, maka kita bisa mencari faktor integrasinya. Nah, kita masukkan rumus faktor integrasi seperti biasa, E integral, kita ambil yang berada pada I ini 1/10 dt, maka faktor integrasinya adalah E pangkat T dibagi 10. Lalu kita masukkan faktor yang kita dapat ke dalam persamaan sebelumnya. Nah, faktor integrasinya kita masukkan ke persamaan yang telah kita dapatkan. E pangkat T per 10 dikali DI per DT ditambah E pangkat T per 10 dikali I sama dengan 6 dikali E pangkat T per 10. Maka hasilnya menjadi D per DT dalam kurung E pangkat T per 10 dikali I sama dengan 6 dikali E pangkat T per 10. Lalu kita integralkan kedua ruas. Kenapa? Agar kita menghilangkan D per DT-nya. Maka kita mendapatkan E pangkat T per 10 dikali I sama dengan integral 6 dikali E pangkat T per 10 dt. Lalu kita turunkan, kita integralkan menjadi E pangkat T per 10 dikali I sama dengan 60 dikali E pangkat T per 10 tambah C. Kenapa 60? Ini hasil dari integral T per 10 ini. Dia kan turun nih, jadinya kan 6 dikali 10, jadinya 60. Nah, maka kita mendapatkan persamaan baru I pada saat T sama dengan 60 plus C dikali E pangkat min T per 10. Nah, di soal kan kita masukkan kondisinya itu pada saat 0. Nah, kita masukkan aja nih pada kondisi I 0-nya. I-nya kita ubah jadi 0 semua. Nah, lalu kita langsung masukkan aja ini I, T-nya kan 0 nih, sama dengan 60 plus C. Maka C sama dengan min 60. Kenapa ini nggak masuk? Karena kan ini 0 ya, I-nya. Nah, maka dia dikali 0 jadinya langsung saja. Nah, di soal juga ditanya pada kondisi T berada 0 sama 20. Nah, maka kita masukkan aja di rumus barunya.
I pada saat T sama dengan 60 dikurang 60. 60 dari mana? Dari C. Ini C, kita ambil ke sini. Jadinya 60 dikali E min T per 10. Nah, kita dapat nih persamaan yang T berada di antara 0 sampai dengan 20. Nah, maka kita lagi cari persamaan saat dia itu lebih dari 20. Persamaannya menjadi I pada saat 20 sama dengan 60 dikurang 60 dikali E pangkat minus 20. Nah, ini minus 20 dari mana? Ini kan min T nih. Maka T-nya kan pada saat 20, maka T ini diganti menjadi 20. Nah, selanjutnya kita dapat hasil 60 dikurang 60 dikali E pangkat minus 2. Maka 60 dikali 1, jadi persamaan ini 60, kita sederhanakan. Maka hasil yang bisa kita dapatkan adalah 51,88. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah persamaan diferensial untuk rangkaian RL adalah L dikali DI per DT ditambah R dikali I sama dengan E saat T. Selesaikan persamaan diferensial tersebut jika E pada T sama dengan E 0 dikali sin omega T dikali dengan I pada 0 sama dengan I 0. Nah, kita langsung aja pada penyelesaiannya. DI per DT ditambah R per L dikali I sama dengan E 0 per L sin WT. Kita ini ada L dari mana? Karena kita langsung bagikan aja. Seharusnya kan L ini di depan. Nah, supaya L-nya di depan hilang, kita bagikan semua ruas seperti ini. Maka kita dapat persamaan seperti ini. Lalu, kita sudah dapat nih persamaan diferensial yang bentuknya kayak Bernoulli. Maka kita langsung bisa mencari faktor integralnya. Maka faktor integralnya itu R per L. Nah, Y sama dengan 1/, I integral I dikali I dx plus C. Ini sama dengan integral integral R per L dt dengan Y pada X sama dengan L pada T di koma Q sama dengan E 0 dibagi sama dengan E pangkat min integral R per L dikali dt dalam kurung integral E 0 dibagi L dikali sin omega T dikali F integral integral R per L dt dikali dt plus K. Maka I pada saat T-nya adalah sama dengan E pangkat min R per L dikali T dalam kurung integral E pada saat 0 per L sin omega T dikali E pangkat integral R per L dikali dt plus K. Maka kita turunkan lagi jadi E pangkat min R per L dikali T dalam kurung E pangkat 0 dibagi E 0 dibagi L integral sin omega T dikali E pangkat R per L dikali T dt plus K. Nah, di sini kan integral sin omega T E per L R R per L T dt kita bisa selesaikan dengan cara integral parsial. Nah, di integral parsial itu rumusnya integral X dikali dV. Nah, yang mana X kali V dikurang integral V dikali dx. Jika X ini kan sin WT dan dV-nya adalah E pangkat R per L T. Nah, kenapa ini? Karena ini kan perkalian, maka pada rumus integral parsial, kalau ditemukan perkalian, maka kita dapat menggunakan rumus yang ini. Nah, kita sudah ketemu X sama dV-nya. Maka V-nya itu L per R dikali E pangkat R per L dikali T. Maka integral sin omega T dikali E pangkat R per L dikali T dt sama dengan sin omega T dikali L per R di, di, pang, dikali E pangkat R per L kali T dikurang integral L per R dikali E pangkat R per L kali T omega cos dengan omega T dt.
Setelah itu kita keluarin WL per R-nya. Maka minus WL per R integral E pangkat R per L T cos omega T dt jika X cos omega T dan dV sama dengan E pangkat R per L kali T dengan V sama dengan L per R dikali E pangkat R per L kali T. Maka sama dengan minus omega L per R dalam kurung L per R dikali E pangkat R per L kali T dikali cos omega T ditambah W ditambah omega L dibagi R dengan dikali integral sin omega T dikali E pangkat R per L kali T dt. Nah, kita sederhanakan A-nya. Maka A sama dengan L per R dikali E pangkat R per L kali T sin omega T dikurang WL per R omega L dibagi R dalam kurung L per R dikali E pangkat R per L dikali T kali cos omega T ditambah omega L dibagi R dikali A. A itu permisalan supaya menggampangkan. Nah, maka A L per R dikali E pangkat R per L kali T dikali sin omega T dikurang omega L pangkat 2 dibagi R pangkat 2 dikali E pangkat R bagi L per T dikali cos omega T ditambah omega pangkat 2 dikali L pangkat 2 dibagi R pangkat 2 dikali A. Terus kita pindahkan ke sebelah sini. Maka A dalam kurung 1 dikurang W pangkat 2 L pangkat 2 dibagi R pangkat 2. Nah, sama dengan yang tersisa L per R dikali E pangkat R per L dikali T sin omega T dikurang omega L pangkat 2 dibagi R pangkat 2 dikali E pangkat R dibagi L kali T dikali cos omega T. Sama dengan E pangkat R per L dikali T dibagi R pangkat 2 dikurang omega pangkat 2 dikali L pangkat 2 dalam kurung R dikali L dikali sin omega T dikurang omega L pangkat 2 cos omega T. Maka kita sudah dapat persamaannya. Kita langsung masukkan I pada saat T. I pada saat T sama dengan E pangkat min R per L dikali T dalam kurung E 0 dibagi L integral sin omega T dikali E pangkat R per L dikali T dt plus K. Lalu kita keluarkan E0 per L-nya keluar. Maka E0 dibagi L dikali E pangkat R per L dikali T dalam kurung E pangkat R per L dikali T dibagi R pangkat 2 dikurang omega pangkat 2 dikali L pangkat 2 dikali dalam kurung R dikali L sin omega T dikurang omega L pangkat 2 dikali cos omega T ditambah K dikali E pangkat min R per L dikali T. Maka kita dapat persamaannya E pada saat 0 dibagi R pangkat 2 dikurang omega pangkat 2 dikali L pangkat 2 dalam kurung R sin omega T dikurang omega L dikali cos omega T ditambah K dikali E pangkat min R per L dikali T. Sekian dari penyelesaian yang telah saya jelaskan. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Mohon maaf. Sekian, terima kasih.